Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-temanku semua para pejuang NIP dimanapun Anda berada. Semoga semuanya sehat dan selalu dalam lindungannya. Nah, kali ini saya akan memberikan gambaran kepada teman-teman apa saja sih yang akan teman-teman masukkan pada saat pemberkasan online nantinya. Di mana pemberkasan tahun ini dilakukan secara online, bukan offline seperti tahun kemarin. Nah, untuk itu simak video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Baiklah teman-teman, ini adalah gambaran dari data-data apa saja yang akan teman-teman masukkan pada pemberkasan online. Data ini kurang lebih sama dengan data yang saya pakai waktu pemberkasan di tahun 2018. Isinya ya 99% sama sih. Yang pertama nanti itu teman-teman akan memasukkan keterangan perorangan. Keterangan perorangan di sini nanti teman-teman akan memasukkan NIK. Ini teman-teman masukkan NIK sesuai dengan KTP teman-teman masing-masing. Kemudian ada nama lengkap, teman-teman isi nama lengkapnya sesuai dengan nama lengkap teman-teman pakai huruf balok. Ini namanya Cristiano Ronaldo, ini sebenarnya sebagai contoh ya, bukan yang asli. Kemudian ada lagi kabupaten atau kota tempat lahir. Ini teman-teman isi sesuai dengan kabupaten atau kota di mana teman-teman lahir. Kemudian ada lagi tanggal lahir. Ini teman-teman isi sesuai dengan KTP juga. Lalu ada jenis kelamin, teman-teman nanti isi ke laki-laki atau perempuan. Kemudian agama atau aliran kepercayaan, teman-teman isi sesuai dengan KTP. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, atau Buddha. Kemudian status perkawinan teman-teman isi juga sesuai dengan data di KTP. Kawin atau belum kawin. Kemudian untuk email teman-teman isi sesuai dengan email teman-teman yang masih aktif ya. Email yang masih aktif, jangan yang email yang non aktif. Kemudian yang nomor 9 ada data nomor telepon dan handphone. Ini boleh teman-teman isi semua, tak boleh teman-teman isi salah satu. Misalnya teman-teman hanya punya nomor HP, tidak punya nomor telepon, teman-teman isi saja nomor HP tanpa nomor telepon. Kemudian yang poin 10 ada data alamat. Di sini ada meliputi jalan, kelurahan atau desa, kecamatan, kabupaten atau kota, provinsi. Yaitu ada 5 poin untuk yang data alamat. Ini teman-teman isi sesuai dengan data teman-teman saat ini, sesuai dengan alamat teman-teman saat ini. Lalu ada juga berikutnya ada keterangan badan. Di sini meliputi tinggi, berat badan, rambut, bentuk muka, warna kulit, ciri khas, dan cacat tubuh. Data ini teman-teman isi sesuai dengan kondisi teman-teman. Khusus untuk poin F dan G, boleh teman-teman kosongi apabila memang teman-teman tidak punya ciri khas dan juga cacat tubuh. Kemudian untuk ke kolom kegemaran atau hobi, teman-teman isi hobi teman-teman. Tapi diisi hobi yang positif loh ya, jangan diisi hobi yang negatif. Misalnya teman-teman suka ngegosip orang, teman-teman isi menggosip, jangan. Teman-teman isi sesuai dengan hobi teman-teman, tapi hobi yang positif. Kemudian yang poin yang berikutnya ada data pendidikan yang Romawi 2 ini. Ini adalah data riwayat pendidikan teman-teman mulai dari SD sampai dengan S1, sampai dengan pendidikan terakhir. Kalau saya hanya sampai S1. Ini teman-teman isi sesuai dengan nama sekolahnya, SD, SMP, SMA, dan perguruan tingginya. Kemudian untuk data akreditasi teman-teman isi. Kalau saya dulu data akreditasi ini saya isi hanya yang akreditasi perguruan tinggi. Untuk akreditasi yang SD sampai SMA dulu saya kosongin, saya strip. Lalu untuk data-data yang D1, D2, D3, D4, S2, S3 ini kalau teman-teman tidak punya jenjang pendidikan pada D1, D2, D3, D4, S2, S3, teman-teman kosongin saja tidak apa-apa, teman-teman strip. Kemudian untuk kolom berikutnya ada tempat. Ini yang dimaksud tempat di sini adalah
kabupaten atau nama kota tempat sekolah teman-teman itu berada. Misalnya SD teman-teman itu misalnya teman punya saya SD 1 Lau itu ada di Kabupaten Kudus, berarti saya isi dengan Kabupaten Kudus. Begitu juga dengan SMP dan SMA-nya dan juga perguruan tingginya diisi sesuai dengan kota atau kabupaten tempat sekolah itu berada, berlokasi. Kemudian yang data berikutnya adalah STTB atau ijazah. Di sini ada nomor, ada tanggal, dan ada pejabat penanda tangan. Untuk nomor ini teman-teman isi nomor ijazah sesuai yang tertera pada ijazah teman-teman. Untuk tanggalnya teman-teman isi dengan tanggal ijazah. Dan untuk pejabat penanda tanganan ini teman-teman isi dengan siapa yang bertanda tangan pada ijazah teman-teman. Contohnya pada data SD saya. Misalnya yang bertanda tangan adalah Pak Budi misalnya. Ini saya tulis lengkap Budi SPD. Ini misalnya saya ditulis lengkap dengan gelarnya. Kemudian jabatannya diisi kepala SD 1 Lau. Nah, contohnya seperti itu. Untuk yang SMP, SMA, dan perguruan tinggi juga teman-teman sama dengan yang SD. Isi nama kepala sekolah dan rektornya lengkap dengan gelarnya. Bawahnya teman-teman isi jabatannya, itu kepala SD 1 Lau, kepala SMP, kepala SMA, atau rektor untuk yang perguruan tinggi. Kemudian berikutnya adalah data gelar. Ini ada 2, gelar depan dan gelar belakang. Ini teman-teman isi saja sesuai gelar teman-teman. Kalau tidak punya gelar depan ya dikosongin saja. Kalau punya gelar belakang diisi gelar belakangnya. Kalau saya gelarnya SPD, saya tulis SPD. Lalu kemudian ada data kursus latihan di dalam dan di luar negeri. Ini adalah riwayat kursus yang pernah teman-teman ikuti, baik di dalam maupun di luar negeri. Kalau teman-teman tidak pernah kursus, ini dikosongin saja, tidak apa-apa. Dulu saya kosongi kolom ini, saya kosongi karena saya tidak pernah ikut kursus. Kemudian untuk data riwayat pekerjaan di sini adalah yang dimaksud itu riwayat kerja di dinas, di kantor pemerintahan, di instansi pemerintah, bukan di swasta ya. Kalau teman-teman pernah kerja di instansi pemerintah, ini teman-teman boleh isi. Tapi kalau tidak pernah, dikosongin saja. Tapi kalau dulu saya kosongi kolom ini, meskipun saya pernah kerja sebagai wiyata di SD. Untuk riwayat pekerjaan ini dulu saya kosongi, meskipun pernah kerja sebagai wiyata. Lalu yang berikutnya masuk pada Romawi 4, data tanda jasa dan penghargaan. Ini teman-teman isi dengan tanda jasa dan penghargaan yang pernah teman-teman peroleh. Kalau teman-teman tidak punya, dikosongin saja, tidak apa-apa. Kalau tidak punya, diisi strip saja ya. Misalnya teman-teman pernah dapat penghargaan juara 1 SEA Games atau juara 1 pekan olahraga nasional atau apa, ini teman-teman isi. Untuk selanjutnya Romawi 5 ada riwayat keluarga. Nah, ini teman-teman isi dengan data keluarga teman-teman. Yang poin 1 ada riwayat istri atau suami. Ini teman-teman isi riwayat istri dan suami yang pernah teman-teman punya ya. Jadi misalkan teman-teman pernah punya mantan istri atau mantan suami, itu dimasukkan semua. Teman-teman bisa masukkan semua. Di sini nanti ada keterangannya, status perkawinannya, masih kawin atau udah cerai. Teman-teman masukkan NIK, NIP, nama. NIP ini untuk kalau pasangannya itu PNS, ini wajib diisi NIP-nya. Misalkan istri teman-teman seorang PNS atau suaminya PNS, ini wajib diisi data yang NIP ini. Kemudian nama diisi sesuai dengan KTP, tempat tanggal lahir juga sesuai KTP, pekerjaannya juga diisi pekerjaan pasangan teman-teman, perusahaannya juga diisi tempat kerjanya pasangan teman-teman, dan status perkawinan ini diisi masih kawin atau sudah cerai. Itu. Jadi misalkan teman-teman pernah punya mantan istri atau mantan suami sampai 5 orang, ya teman-teman tulis semua.
si A, si B, si C, kemudian statusnya saat ini masih kawin atau udah cerai, itu ditulis di sini. Kenapa ditulis? Karena di sini nanti ada akte nikah, akte cerai. Jadi teman-teman tulis, misalnya masih kawin, ditulis akte nikahnya nomor berapa. Misalnya sudah cerai, nanti teman-teman tulis akte cerainya nomor berapa. Karena ini adalah riwayat keluarga, riwayat istri atau suami. Kemudian kolom berikutnya ada tanggal menikah, cerai dan meninggal dunia. Nah, di sini masih ada kelanjutannya. Misalnya teman-teman punya mantan istri nih, sudah cerai di sini, udah cerai. Nah, di sini teman-teman tulis kapan tanggal cerainya dan nomor cerainya, akta cerainya nomor berapa. Itu teman-teman masukkan nantinya. Kalau punya mantan istri atau suami, kalau tidak ya tidak usah ditulis. Dan teman-teman yang belum menikah juga ini dikosongin saja. Ini bagi yang sudah menikah dan pernah menikah ya. Kemudian yang berikutnya adalah data anak. Nah, ini ditulis data anak-anak teman-teman, meliputi NIK, NIP kalau anaknya itu PNS, nama, tempat tanggal lahir, pekerjaan, perusahaan, dan status hidup, masih hidup atau sudah meninggal dunia. Ini pengisiannya sama seperti data keluarga, NIK, NIP, nama, dan lain-lain. Ini cukup mudah dimengerti ya. Kalau belum punya anak, teman-teman kosongin saja, teman-teman isi dengan strip. Kemudian yang poin 3 ada orang tua kandung. Ini teman-teman isi data orang tua kandung teman-teman, ayah dan ibu. Teman-teman masukkan NIK-nya, lalu NIP-nya kalau orang tuanya itu seorang pegawai negeri, kemudian nama, tempat tanggal lahir, pekerjaan, perusahaan, dan statusnya masih hidup atau sudah meninggal dunia. Cukup mudah dimengerti. Selanjutnya adalah saudara kandung. Ini diisi data saudara kandung teman-teman, baik itu kakak ataupun adik. Poinnya sama, NIK, NIP, nama, tempat tanggal lahir, pekerjaan, perusahaan, dan status hidup. Kalau teman-teman anak tunggal tidak punya kakak atau adik, ini dikosongin saja, di strip saja. Yang berikutnya adalah data bapak ibu mertua. Ini adalah data mertua teman-teman bagi yang sudah menikah. Kalau belum menikah ini dikosongin saja. Poin-poinnya masih sama, NIK, NIP bagi yang mertuanya pegawai negeri, nama, tempat tanggal lahir, pekerjaan, perusahaan, dan status hidup. Sama seperti pengisian pada data saudara kandung dan juga orang tua kandung. Lalu berikutnya di Romawi 6 ada keterangan organisasi. Nah, ini teman-teman isi dengan riwayat organisasi yang pernah teman-teman ikuti. Kalau teman-teman tidak pernah ikut organisasi, ini boleh dikosongin saja di strip. Kalau dulu kolom ini saya kosongi karena saya tidak pernah ikut organisasi sama sekali. Kemudian lanjut di poin Romawi 8. Oh, ini harusnya Romawi 7 ya. Ini habis 6 kok langsung 8. Ini harusnya Romawi 7. Ini ada data keterangan lain-lain. Di sini ada surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK, surat keterangan sehat, surat keterangan bebas nafsa, dan keterangan lain yang dianggap perlu. Nah, untuk data ini, kalau menurut informasi dari BKN yang terbaru, ini nanti yang akan teman-teman masukkan adalah SKCK, surat keterangan sehat jasmani, surat keterangan bebas nafsa, dan yang ini adalah surat keterangan sehat rohani ya. Ada 4. Dulu saya juga sama seperti ini. Yang harus saya penuhi adalah SKCK, surat keterangan sehat jasmani, surat keterangan bebas nafsa, dan surat keterangan sehat rohani. Ada 4 juga sama dengan yang tahun ini. Lalu untuk poin yang dimasukkan ada nomor, tanggal, dan pejabat. Untuk nomor ini teman-teman isi dengan nomor suratnya ya. Nomor SKCK-nya, nomor surat sehat jasmani, nomor surat keterangan bebas nafsa, dan nomor surat keterangan sehat rohani.
Kemudian untuk tanggalnya teman-teman isi dengan tanggalnya, tanggal surat sehat itu dikeluarkan. Biasanya tertera pada atas tanda tangan. Lalu untuk pejabat ini teman-teman isi dengan pejabat yang menandatangani. Untuk SKCK ini biasanya ditandatangani oleh Kasat Intelkam. Biasanya itu. Dulu saya Kasat Intelkam. Kasat Intelkam. Dan untuk pejabatnya ini teman-teman tulis lengkap dengan gelarnya ya, misalnya Bribtu Wawan misalnya. Teman-teman tulis lengkap dengan gelarnya. Kemudian untuk surat sehat jasmani juga sama, pejabatnya teman-teman tulis dengan lengkap dengan gelarnya. Dan ini dokternya harus dokter PNS ya teman-teman. Teman-teman membuat surat sehat jasmani, surat keterangan bebas nafsa, dan surat keterangan sehat rohani ini teman-teman buat di rumah sakit pemerintah, di RSUD. Kalau dulu saya di RSUD karena dokternya harus PNS semua. Ini ditulis lengkap dengan gelarnya, misalnya Dokter Budi S apa, misalnya S spesialis, SSP misalnya, contohnya itu. Ini ditulis dokter umum RSUD Kudus misalnya, seperti itu contohnya. Yang surat keterangan bebas nafsa juga sama, ditulis dokter yang memeriksa lengkap dengan gelarnya dan ditulis jabatannya, misalnya dokter spesialis kejiwaan RSUD Lukmono Hadi misalnya itu. Kemudian yang surat keterangan sehat juga sama, ditulis nama dokter yang memeriksa, misalnya Dokter Setiawan SKJ atau apa misalnya, kalau gelar untuk dokter jiwa itu. Jabatannya ditulis dokter spesialis kejiwaan RSUD Kudus misalnya, seperti itu contohnya. Nah itu tadi gambaran poin-poin yang akan teman-teman isikan pada saat pemberkasan online nantinya ya. Kemudian setelah teman-teman mengisi pada online, lalu teman-teman cetak dan teman-teman tanda tangani, baru kemudian teman-teman upload kembali ya. Jangan lupa ditandatangani kemudian upload kembali. Nah itu tadi gambaran mengenai data apa saja yang harus teman-teman masukkan pada saat pemberkasan nanti. Antara tahun ini dan tahun kemarin kurang lebih intinya sama, hanya saja mekanismenya yang berbeda. Tahun ini online, tahun kemarin offline. Tapi setelah saya amati pada buku panduan pengisian DRH yang versi terbaru yang dirilis oleh BKN, 99% intinya sama. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf dan silakan tambahkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya channel ini terus berkembang dan saya bisa terus bersemangat memberikan informasi yang bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.